Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Malam. Baik, terima kasih kawan-kawan semua yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini dan sudah menjadi partisipan untuk presentasi guna untuk ujian akhir semester dari Bapak Ilham Fianto. Nah, perkenalkan, nama saya Iskan Habibi, NIM 18024 dengan mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Ini saya mendapatkan tema presentasi dengan judul Urgensi Dewan Etik. Sebelumnya saya izin membagikan presentasi kepada kawan-kawan. Apakah sudah terlihat, kawan-kawan? Halo? Sudah, Mas. Baik. Baik, langsung saja saya mulai. Di sini yang pertama Dewan Etik. Dewan Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga yang disampaikan oleh masyarakat. Dewan Etik bersifat tetap dengan masa jabatan 3 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Nah, di sini Dewan Etik ini sendiri adalah masih dibentuknya karena masih banyaknya pejabat-pejabat publik baik pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang mengalami persoalan hukum, mendorong untuk kehormatan Dewan dan Dewan Perwakilan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan namanya Dewan Etik ini atau membentuk Dewan Etik ini. Perlu diketahui juga bahwa bila lembaga-lembaga etik ini dapat berperan menjaga dan menegakkan kehormatan dan kode etik pejabat publik di lembaganya itu sendiri, maka lembaga etik ini tersebut telah berperan juga melaksanakan tujuan dan lembaganya dan telah turut serta mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Secara umum, lembaga etik ini pada lembaga-lembaga negara yang disebut berperan bila lembaga-lembaga negara itu sendiri berperan dengan baik. Nah, tidak ada gejolak atau tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh jabatan publiknya. Dan lembaga negara itu disambut baik atau diterima masyarakat dengan kritik terhadap hanya bersifat normatif saja. Dan lembaga etiknya tidak banyak diekspos keluar atau diberitakan dalam media massa atau sosial. Bila ada pelanggaran kode etik ini sendiri oleh pejabat publiknya atau lembaga etiknya, cepat tanggap dan cepat menyelesaikan masalahnya sesuai dengan publik lembaga etiknya dan dapat menyelesaikan masalahnya kepada kewenangan yang memang bisa menyelesaikan masalah terhadap pelanggaran kode etik tersebut. Lalu selanjutnya tugas dan wewenang Dewan Kode Etik. Tugas Dewan Etik ini yang pertama itu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, supaya hakim konstitusi tidak melakukan pelanggaran begitu. Nah, lanjut yang kedua, ini memeriksa hakim terlapor.
yaitu ketika hakim konstitusi yang masih aktif dan diduga melakukan pelanggaran berdasarkan laporan yang diperoleh Dewan Etik dari masyarakat secara tertulis, dan memeriksa hakim terduga, yaitu hakim konstitusi yang masih aktif, yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan informasi yang diperoleh Dewan Etik melalui pemberitaan media massa, baik secara cetak maupun elektronik dari masyarakat. Dapat kita pahami di sini bahwa ini adalah hakim konstitusi yang melanggar kode etik dan dapat dilaporkan kepada Dewan Etik sesuai dengan aturan-aturan yang tertera oleh Dewan Etik tentang tata cara pelaporan dan sebagainya. Nah, di sini masyarakat bisa melaporkan baik secara tertulis maupun melalui media massa atau cetak begitu. Selanjutnya, tugas selanjutnya mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk majelis kehormatan dan membebaskan sementara hakim terlapor atau hakim terduga sebagai hakim konstitusi apabila hakim terlapor atau hakim terduga diduga melakukan pelanggaran berat. Itu adalah tugas dari Dewan Etik. Sekarang lanjut yang kedua, wewenang Dewan Etik adalah sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Etik berwenang memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga melakukan pelanggaran untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk untuk dimintai dokumen dan alat bukti. Nah, di sini Dewan Etik diberi wewenang apabila ada laporan terhadap hakim terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan terhadap Dewan Etik. Nah, di sini berwenang untuk memanggil dan memeriksa hakim tersebut yang diduga melakukan pelanggaran dan untuk memberikan penjelasan terhadap kasus-kasus yang dilaporkan atau pelanggaran yang diduga terhadap hakim tersebut. Nah, yang kedua di sini memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan atau pihak lain yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga. Nah, untuk yang kedua di sini wewenangnya, yang pelapor ini dipanggil kembali oleh Dewan Etik untuk dimintai keterangan oleh pelapor terkait dengan laporan si pelapor ini kepada Dewan Etik atas pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Nah, lalu yang ketiga, menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada hakim terlapor atau hakim terduga yang terbukti melakukan pelanggaran ringan. Nah, kalau masih dapat dikatakan sebagai pelanggaran ringan, nah di sini Dewan Etik berwenang hanya menjatuhkan sanksi sebagai teguran secara lisan kepada hakim yang terlapor tersebut, atau menanyakan keterangan-keterangan, dimintai keterangan terhadap hakim yang terduga melakukan pelanggaran secara ringan. Selanjutnya mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk majelis kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat, dan untuk memeriksanya dan dapat mengambil putusan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 kali dan mengusulkan pembebasan tugas hakim terlapor atau hakim terduga tersebut. Nah, di sini ada sebanyak 3 kali. Ada sebanyak 3 kali teguran yang ditegur oleh Dewan Etik. Nah, ketika teguran sebanyak 3 kali ini, maka telah melebihi teguran, maksudnya selama 3 kali, maka Dewan
etik ini memberi putusan untuk mengusulkan pembebasan tugas terhadap hakim yang terlapor dan hakim yang terduga tersebut. Nah, perlu juga dicatat bahwa Dewan Etik tidak berwenang memproses dan memeriksa laporan dari masyarakat yang meminta Dewan Etik menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Dan selanjutnya, keanggotaan Dewan Etik. Keanggotaan Dewan Etik ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari satu orang yang berasal dari mantan hakim konstitusi dan satu lagi guru besar atau akademisi, dapat dikatakan akademisi begitu, dan dalam bidang hukum, dan satunya adalah orang tokoh masyarakat. Nah, ketiga orang tersebut adalah anggota Dewan Etik terpilih oleh panitia seleksi yang dipilih dalam rapat permusyawaratan. Nah, dalam rapat permusyawaratan ini ada 5 orang hakim yang bersifat tertutup. Keanggotaan Dewan Etik ditetapkan melalui keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan selanjutnya, mekanisme kerja Dewan Etik. Yang pertama di sini dapat kita lihat di sini, yang pertama rapat pemeriksaan Dewan Etik. Rapat pemeriksaan Dewan Etik ini dilaksanakan untuk yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga. Terus selanjutnya, yang kedua, mendengarkan keterangan pelapor. Selanjutnya, mendengarkan keterangan saksi dan atau ahli. Nah, selanjutnya memeriksa alat bukti. Nah, yang dimana alat bukti di sini ketika pelapor itu kan harus menyertakan alat buktinya terhadap laporan apa yang dia lapor kepada Dewan Etik begitu. Lalu selanjutnya mendengarkan penjelasan dan pembelaan hakim terlapor atau hakim terduga. Nah, di sini dapat kita lihat dan sudah jelas dalam rapat ini, mekanisme rapatnya ini kita juga dimintai keterangan atau mendengarkan penjelasan dan pembelaan dari hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat atau ringan di sini. Nah, ini tahap terakhir. Ini adalah mengambil keputusan Dewan Etik. Mengambil keputusan Dewan Etik ini atas laporan-laporan semua. Tadi sudah mekanisme kerja Dewan Etik ini sudah tertata, dan yang terakhir ini mengambil keputusan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang diduga yang dilakukan oleh hakim yang melakukan pelanggaran ringan atau berat begitu. Selanjutnya putusan Dewan Etik. Yang pertama di sini Dewan Etik dapat menyimpulkan bahwa hakim terlapor atau hakim terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran. Nah, di sini ketika memang setelah proses-proses yang terjalan sesuai dengan mekanisme yang saya sebutkan tadi, maka Dewan Etik juga dapat menyimpulkan apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya yang kedua, menyimpulkan terdapat pelanggaran ringan yang dilakukan oleh hakim terlapor atau terduga dan menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan. Nah, di sini yang pertama putusan Dewan Etik itu yang kedua, putusan Dewan Etik itu Dewan Etik dapat menyimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang telah dibuat oleh hakim yang terduga melakukan pelanggaran ringan atau berat. Maka di sini Dewan Etik menyimpulkan terhadap putusan yang akan diberikan kepada hakim yang terduga atau yang terlapor melakukan pelanggaran ringan atau berat. Lanjut yang ketiga. Di sini
di sini putusan Dewan Etik dapat menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga. Hakim terduga atau hakim terlapor telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 kali. Dewan Etik mengambil keputusan yang menyatakan bahwa hakim terlapor atau hakim terduga melakukan pelanggaran berat. Nah, di sini setelah mendapatkan hakim terlapor ini mendapatkan teguran dan itu pun berupa pelanggaran ringan. Nah, setelah mendapatkan teguran sebanyak 3 kali, maka hakim yang terduga atau terlapor ini menjatuhkan Dewan Etik menjatuhkan putusan bahwa bahwa hakim terduga dan terlapor ini melakukan pelanggaran berat. Selanjutnya yang ketiga, sifat keputusan Dewan Etik. Nah, sifatnya keputusan Dewan Etik ini bersifat final dan mengikat, bahwa keputusan Dewan Etik dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Dewan Etik. Dalam hal Dewan Etik mengambil keputusan hakim terduga atau hakim terlapor melakukan pelanggaran berat, maka Dewan Etik mengajukan usul kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk membentuk majelis kehormatan dan usul pembebasan tugas sementara sebagai hakim konstitusi kepada hakim terlapor atau hakim yang terduga. Gitu. Selanjutnya, sifat rapat Dewan Etik. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa sifat rapat Dewan Etik di sini adalah disebutkan bersifat tertutup untuk umum. Nah, di sini yang berhak untuk ikut rapat atau yang hanya berpartisipasi dalam rapat tersebut hanyalah Dewan Etik itu sendiri. Karena dalam hal ini dapat kita ketahui, maka sifat rapat Dewan Etik ini adalah bersifat tertutup untuk umum. Begitu sebelumnya, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, boleh? Boleh, Mbak. Sebentar ya, sebentar saya stop share dulu. Baik, persilahkan. Saya persilahkan kepada Mbak Sarah. Oke, saya izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai tugas dan wewenang Dewan Etik. Kemudian di sini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih lebih tepatnya pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Etiknya? Tentang pelaksananya itu lebih jelasnya bagaimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sarah sudah menanyakan. Saya jawab terlebih dahulu sebelum ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Baik, pertanyaan Mbak Sarah tadi di sini adalah bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Etik. Begitu ya Mbak Sarah? Baik, sesuai dengan dengan tugas dan wewenang Dewan Etik yang saya sudah jelaskan tadi, dalam pelaksanaannya Dewan Etik telah memeriksa perkara terkait dugaan pelanggaran kode etik, baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun berdasarkan dari informasi dan media. Nah, terhadap laporan dari masyarakat, yaitu laporan diajukan oleh perseorangan, kelompok orang atau lembaga organisasi yang organisasi mengenai dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim yang terduga tadi. Nah, baik terkait dengan proses penanganan perkara konstitusi maupun di luar penanganan perkara konstitusi.
Sedangkan berdasarkan informasi adalah informasi mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terduga ataupun yang terlapor, dan berdasarkan pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik dari masyarakat. Nah, adapun penanganan perkara dugaan kode etik yaitu yang pertama itu ada tahap tahap rapat pemeriksaan. Nah, tahap rapat pemeriksaan di sini adalah pemeriksaan laporan terlebih dahulu. Nah, di sini Dewan Etik meminta penjelasan terhadap pelapor terhadap laporan yang diberikan kepada Dewan Etik. Dan selanjutnya apabila ada kesalahan dilakukan perbaikan laporan oleh pelapor. Nah, di sini selanjutnya setelah dimintai keterangan dan apabila ada kesalahan diminta untuk diperbaiki begitu. Nah, selanjutnya dimintain alat bukti kepada pelapor untuk pengesahan alat buktinya. Nah, tahap yang kedua, di sini ada tahap pemeriksaan atau pemeriksaan pembuktian begitu. Nah, pembuktian di sini pembuktian oleh pelapor dan terlapor. Nah, di sini tahap yang kedua ini di mana pembuktiannya adalah pelapor terlebih dahulu. Nah, dan terlapor di sini mengajukan beberapa alat bukti dan terlapor juga bisa melakukan pembelaan dan disertai dengan alat bukti yang diajukan oleh terlapor tersebut. Nah, selanjutnya tahap pembuktian ini Dewan Etik dapat memanggil hakim terlapor dan pihak terkait dengan perkara, begitu. Nah, lanjut tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga di sini adalah rapat Dewan Etik setelah pemeriksaan alat bukti dari terlapor dan pelapor. Nah, di sini Dewan Etik melakukan rapat secara secara tertutup untuk umum. Nah, hanya Dewan Etik saja yang melakukan rapat tersebut. Nah, yang pertama di sini dalam rapat tersebut membahas dan memusyawarahkan perkara yang dilaporkan terhadap Dewan Etik atas dugaan atau laporan terhadap hakim yang terlapor atau diduga melakukan pelanggaran ringan atau berat begitu. Nah, di dalam rapat ini selanjutnya juga Dewan Etik melakukan pengambilan putusan yang dimana setelah mendengar keterangan dari terlapor, mendengar keterangan dari pelapor dan sudah memeriksa alat bukti dari terlapor dan pelapor, maka selanjutnya mengambil keputusan dari Dewan Etik. Nah, setelah mengambil keputusan, maka selanjutnya penyusunan draft berita acara hasil pemeriksaan dari Dewan Etik. Dan selanjutnya penyampaian berita acara hasil pemeriksaan. Nah, setelah semuanya diputuskan terhadap hasil laporan dan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran ringan atau berat begitu. Nah, tahap yang terakhir ini berita acara pemeriksaan yang disampaikan oleh ketua dan wakil ketua mahkamah, hakim terlapor atau hakim terduga dan pelapor. Nah, begitu kira-kira Mbak Sarah. Apakah sudah jelas dengan jawaban saya? Terima kasih atas penjelasannya, sangat rinci dan jelas. Baik, Terima kasih, Mas. terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin kawan-kawan yang lain ada pertanyaan. Saya persilahkan kawan-kawan yang lain mungkin ada. Baik, silakan Mas Riki Setiawan. Perkenalkan, nama saya Riki Setiawan. Izin bertanya, tadi kan Masnya menjelaskan tentang kode etik. Mohon maaf Mas, suaranya kurang jelas. Baik, tadi kan Masnya menjelaskan tentang kode etik. Ya. Tentu semua profesi itu ada yang
etik dan ada yang mempunyai kode etik. Yang saya tanyakan, profesi apa saja yang mempunyai kode etik? Cukup itu saja, Mas. Baik, terima kasih Mas Riki atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi profesi apa saja yang mempunyai kode etik, begitu ya Mas? Baik, yang pertama yang membuat kode etik atau organisasi pada zaman modern ini adalah seperti anggota profesi kedokteran, kemudian pengacara, wartawan, hakim, pegawai negeri dan lain-lain sebagainya. Gitu. Nah, dari beberapa profesi ini pastinya mempunyai kode etik sendiri. Nah, di mana mereka itu semua adalah sebagai profesional. Nah, secara umum profesional ini adalah mereka yang bekerja pada suatu lembaga atau individu yang bergabung dalam suatu organisasi yang didasarkan pada keahlian mereka yang didukung oleh suatu sertifikat dan lebih baik lagi oleh suatu ijazah begitu. Nah, pekerjaan itu adalah satu-satunya pekerjaan yang setidaknya pekerjaan utama dari seorang profesi tersebut. Nah, dari hasil pekerjaannya itulah yang dapat membiayai hidupnya dan keluarganya. Mereka yang seprofesi ingin menjaga dan menegakkan kehormatan profesi mereka sendiri dan tidak mau ada di antara anggotanya sendiri yang merusak atau mencemarkan profesi mereka sehingga membuat kode etik atau profesi mereka terlihat ada pelanggaran begitu. Biasanya anggota profesi sangat menjunjung tinggi kode etik. Anggota profesi ini biasanya tidak takut kehilangan pekerjaannya. Mereka biasanya mengerti, bahkan ada yang menguasai politik praktis tapi tidak berniat untuk memasuki dunia politik tersebut. Begitu. Apakah jawaban saya sudah jelas, Mas Riki? Atas pertanyaan Mas Riki Setiawan. Gimana Mas Riki? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Atau sudah jelas jawaban saya? Izin bertanya, Mas. Oh ya, Mbak Anissa Wahyu. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahyu Nur Alpiah. Tadi kan Mas sudah menjelaskan terkait profesional. Nah, yang saya tanyakan di sini yaitu, apakah hanya para profesional yang mempunyai kode etik? Mungkin itu pertanyaan saya, Mas. Baik. Terima kasih Mbak Anissa Wahyu atas pertanyaannya. Sebelumnya izin menjawab. Nah, bahwa sekarang ini bukan hanya profesional saja yang mempunyai kode etik. Nah, pejabat-pejabat publik, lembaga-lembaga negara yang sudah dikawal oleh suatu kode etik, hal tersebut sesuai dengan amanat UNSAS tahun 2003. Karena itu Indonesia pun sekarang ini lembaga-lembaga di Indonesia seperti DPR, BPD, BPK, MA dan MK itu mempunyai kode etik dan ada beberapa profesi yang memang sudah mempunyai kode etik, bukan hanya profesional saja, begitu Mbak Anissa Wahyu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas. Baik, terima kasih Mbak.
Nita. Baik, mungkin teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Atas materi yang sudah saya sampaikan tadi. Udah cukup, Mas. Ya. Baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berpartisipasi dalam partisipan pada malam hari ini dan presentasi pada malam hari ini juga. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Sebelumnya, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan apabila ada kesalahan menjawab atau kekurangan dalam menjawab yang tidak sesuai dengan kawan-kawan semua, saya mohon maaf sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Yo, sama-sama. Baik, cukup sekian Pak presentasi dari saya. Dengan atas nama saya Iskandar Bibi Nasution, NIM 18.24374, dengan tema urgensi Dewan Etik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.